Telepon masuk, nomor tidak dikenal, ngakunya dari bank. Hati-hati, ini bisa jadi awal dari mimpi buruk finansialmu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting. Dan sayangnya, makin marak terjadi, voice phishing atau phishing. Ini bukan sekadar telepon iseng, tapi taktik penjahat siber untuk menguras isi rekeningmu hanya dengan suara mereka. Mengerikan kan? Tapi tenang, di video ini kita akan bongkar tuntas cara kerja mereka, bagaimana cara mengenalinya, dan yang paling penting, gimana cara melindungi diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi, apa sih sebenarnya voice phishing itu? Simpelnya, ini adalah penipuan lewat telepon. Pelaku akan meneleponmu dan berpura-pura menjadi pihak yang kamu percaya. Misalnya, staf bank, petugas dari e-commerce, perwakilan pemerintah, atau bahkan ngaku dari kepolisian. Mereka akan menciptakan situasi yang seolah-olah darurat. Contohnya, mereka bilang ada transaksi mencurigakan di kartu kreditmu, atau akun e-wallet kamu akan diblokir, atau kamu menang undian besar. Tujuannya cuma satu, bikin kamu panik. Saat kita panik, logika kita seringkali mati. Nah, disitulah mereka beraksi. Mereka akan bicara dengan sangat meyakinkan, menggunakan istilah-istilah teknis biar kelihatan profesional, dan terus mendesakmu untuk bertindak cepat. Tekanan waktu ini adalah kunci dari penipuan mereka. Mereka nggak akan kasih kamu kesempatan untuk berpikir jernih. Lalu, dengan berbagai dalih, mereka akan meminta data-data super sensitif. Seperti apa? Nomor kartu ATM, 3 digit kode CVV di belakang kartu kredit, password internet banking PIN, dan yang paling sering kode OTP atau one time password yang dikirim ke HP kamu. Ingat baik-baik ya, kode OTP itu seperti kunci brankas digitalmu. Pihak bank atau penyedia layanan yang sah tidak akan pernah meminta kode OTP, PIN, atau passwordmu lewat telepon, SMS, atau email. Kalau ada yang minta, 99,9% itu penipu. Jangan pernah berikan kode itu kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang mengaku sebagai petugas resmi sekalipun. Kalau kamu memberikannya, itu sama saja dengan kamu menyerahkan kunci rumahmu kepada maling. Dalam hitungan detik, uang di rekeningmu bisa langsung ludes. Sekarang, mari kita bahas modus-modus yang paling sering mereka gunakan. Pertama, modus upgrade layanan. Penipu telepon ngakunya dari bank, nawarin upgrade kartu kredit jadi platinum dengan limit lebih besar. Setelah dapat datamu, mereka akan pakai untuk belanja online sepuasnya. Modus kedua, akunmu diretas. Mereka bikin panik dengan bilang akun e-commerce atau m-banking kamu coba dibobol orang lain. Untuk mengamankannya, katanya kamu harus segera mengganti password. Nanti mereka akan memandu kamu lewat telepon dan ujung-ujungnya meminta kode OTP yang masuk ke SMS-mu dengan alasan kode verifikasi keamanan. Padahal, kode itu mereka gunakan untuk masuk ke akunmu dan menguras saldonya. Modus ketiga yang juga sering terjadi adalah pemenang undian. Tiba-tiba dapat telepon bilang kamu menang hadiah puluhan juta rupiah. Siapa yang nggak senang? Tapi untuk mencairkan hadiahnya, kamu diminta membayar pajak atau biaya administrasi lebih dulu dengan cara mentransfer sejumlah uang. Atau lebih canggih lagi, mereka akan meminta data perbankanmu dengan alasan untuk mentransfer hadiahnya. Ingat ya, kalau menang undian tapi malah disuruh bayar, itu sudah pasti penipuan. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri? Pertama dan utama, jangan panik. Kalau dapat telepon mencurigakan seperti ini, tarik napas dalam-dalam. Ingat, rasa panik adalah senjata utama mereka. Kedua, jangan percaya begitu saja. Sekalipun nomor yang muncul di layar HP-mu mirip dengan nomor call center resmi, jangan langsung percaya. Teknologi sekarang memungkinkan penipu untuk memalsukan nomor penelepon. Teknik ini disebut caller ID spoofing. Ketiga, verifikasi. Kalau kamu ragu, tutup teleponnya. Jangan takut dibilang nggak sopan. Keamananmu lebih penting. Setelah itu, cari sendiri nomor call center resmi bank atau perusahaan terkait dari website resmi mereka atau dari belakang kartu ATM. Lalu, telepon balik ke nomor resmi itu untuk konfirmasi apakah benar ada masalah dengan akunmu. Jangan pernah menelepon balik nomor yang tadi meneleponmu ya. Keempat, jangan pernah bagikan data pribadi. Ulangi lagi, jangan pernah berikan nomor kartu, PIN, password, CVV, apalagi kode OTP kepada siapapun lewat telepon. Anggap data-data itu sebagai barang paling berharga yang kamu miliki. Dan kelima, edukasi orang sekitar. Mungkin kita sudah paham, tapi bagaimana dengan orang tua kita? Kakek nenek, atau teman-teman kita yang mungkin kurang melek teknologi? Bagikan informasi ini kepada mereka. Jelaskan bahayanya dan apa yang harus mereka lakukan jika menerima telepon semacam ini. Penipu seringkali menargetkan lansia karena dianggap lebih mudah diperdaya. Kita punya tanggung jawab untuk melindungi mereka. Lalu,
Bagaimana kalau terlanjur jadi korban? Jangan panik dan jangan malu. Segera bertindak. Pertama, langsung hubungi call center resmi bank kamu untuk memblokir semua kartu dan akunmu. Semakin cepat kamu melapor, semakin besar kemungkinan uangmu bisa diselamatkan. Meskipun tidak selalu berhasil. Kedua, kumpulkan semua bukti yang ada, seperti nomor telepon penipu, waktu telepon, dan riwayat transaksi jika ada. Ketiga, laporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Laporanmu sangat penting untuk membantu melacak pelaku dan mencegah korban lainnya. Ingat, kejahatan siber seperti voice phishing ini terus berevolusi. Modus mereka akan semakin canggih. Pelaku bahkan bisa menggunakan teknologi AI untuk meniru suara kerabat kita loh. Ini disebut voice cloning. Jadi, kewaspadaan adalah kunci utama. Selalu skeptis terhadap telepon dari nomor tak dikenal yang meminta informasi sensitif atau meminta kamu melakukan sesuatu secara terburu-buru. Jadi, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Selalu tenang. Jangan mudah panik, jangan pernah bagikan data rahasia seperti PIN, password, dan OTP. Jika ragu, tutup telepon dan verifikasi langsung ke call center resmi. Dan yang terpenting, bagikan pengetahuan ini kepada orang-orang di sekitarmu. Dengan saling menjaga, kita bisa membangun benteng pertahanan yang lebih kuat melawan para penipu ini. Dunia digital memang menawarkan banyak kemudahan, tapi juga menyimpan banyak jebakan. Menjadi pengguna yang cerdas dan waspada adalah pilihan terbaik kita. Jangan sampai kerja keras kita mengumpulkan uang hilang begitu saja dalam sekejap karena satu panggilan telepon. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuat kita semua lebih waspada. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke keluarga dan teman-temanmu. Dan pastinya, subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan informasi penting lainnya seputar keamanan digital. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di video berikutnya.